mungkin apresiasi ya begitu ya dari Satgas Provinsi karena tingkat kesembuhan pasien di Timika yang terbilang begitu tinggi dari daerah lain begitu mencapai 36%. Disampaikan bahwa ada mungkin salah satu faktor itu mungkin dorongan dari ada ketersediaan suplemen gizi bagi para pasien juga ini ternyata mendorong kesembuhan juga. Ya tentu saja di luar dari yang punya penyakit komorbid begitu Pak Ray, mungkin ada sedikit penjelasan terkait lonjakan itu yang begitu besar ya menurut kita ya begitu ya kesembuhan itu. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa pertama kita diuntungkan oleh faktor bonus demografi, di mana penduduk Mimika hampir keseluruhan didominasi oleh penduduk usia produktif. Artinya bahwa memang mereka rentan tapi mereka belum tentu beresiko. Itu satu. Yang kedua, saya pikir dukungan kerjasama apalagi komitmen pemerintah daerah, kepala daerah, ini memberikan kepercayaan penuh kepada tim-tim medis. Sehingga timbullah konfidensial atau rasa kepercayaan diri untuk memberikan penyembuhan kepada pasien. Yang ketiga, dukungan dan kepercayaan trust daripada pasien dan juga keluarga kepada tim medis. Inilah sebenarnya yang menentukan bagaimana pasien ini bisa sembuh dengan cepat. Karena apapun dukungan dari masyarakat itu sangat berpengaruh kepada langkah-langkah medis yang akan dilakukan oleh tim medis yang ada di rumah-rumah sakit. Sebenarnya kuncinya itu ada di situ. Kalau obat, protokolnya semua sama. Jakarta menggunakan protokol pengobatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kami pun sama. Tetapi yang terbesar adalah bagaimana rasa percaya diri para tim medis yang diberikan oleh kepala daerah, yang diberikan oleh masyarakat, diberikan oleh pasien, itu merupakan hal terpenting untuk menentukan seseorang itu sembuh. Terkait dengan itu tadi juga berkaitan dengan fasilitas begitu ya, kesehatan dan sebagainya untuk ketersediaan di baik fasilitas kesehatan atau baik bagi tenaga medis. Sejauh ini bagaimana terkait itu Pak Ray? Ya, baik. Saya pikir sejak bulan Maret setelah tim gugus ini dibentuk, hal yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Pak Bupati, yaitu bagaimana mempersiapkan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit jika terjadi lonjakan kasus. Kemudian ini dibarengi juga oleh kebijakan PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan fasilitas kesehatan jika terjadi lonjakan kasus. Itu yang pertama. Yang kedua, menata sumber daya manusia dan sumber daya kesehatan lainnya supaya menjaga pelayanan ini tetap sustain jika kasus ini betul-betul meningkat atau lonjakan kasus tadi. Kemudian yang ketiga, pemerintah Kabupaten Mimika tidak tanggung-tanggung untuk mengalokasikan anggaran. Kita tahu dari izin prinsip ada 166 miliar yang digelontorkan untuk memperkuat sistem kesehatan daerah, baik dinas kesehatan maupun RSUD Mimika. Kemudian dari situlah bagaimana men-set up ruang isolasi dari 6 tempat tidur sekarang menjadi 40 tempat tidur di Rumah Sakit Tembagapura. Keberpihakan manajemen PT Freeport Indonesia dari 10 tempat tidur sekarang naik menjadi 1000 tempat tidur. Kemudian kebijakan dari Yayasan Karitas Timika Papua YCTP untuk rumah sakit mitra masyarakat dari hanya 3 tempat tidur untuk ruang isolasi dinaikkan sekarang menjadi 40 tempat tidur. Kemudian Dinas Kesehatan Mimika juga mendeteksi lebih awal dengan menyediakan 8.000 rapid test. Di samping itu kita lihat beberapa minggu kemarin kami merujuk itu ke Jayapura. Hasilnya lebih kurang akan datang sekitar 3 hari. Kalau kita lihat ke belakang, maka ada keterlambatan waktu, delay time. Itulah yang menyebabkan setelah adanya mesin PCR, paling tidak kurang dari 48 jam diagnosa bisa ditegakkan, treatment bisa dilakukan, tracing kontak pun bisa dilakukan. Sebenarnya ini 3 strategi untuk bagaimana menemukan kasus, kemudian melakukan upaya berkelanjutan. Ruang isolasi pun disediakan untuk kapasitas 60 tempat tidur di ruang isolasi yang mana di backup langsung oleh para tenaga spesialis dari RSUD Mimika, seperti itu.
Dan yang terpenting adalah dukungan masyarakat, dukungan berbagai pihak. Tim gugus ini yang sebenarnya garda terdepan untuk menghentikan penularan kasus, menghentikan penyebaran kasus, sehingga sampai hari ini Rumah Sakit Umum Daerah RSMM tetap confidence, Rumah Sakit Tembagapura tetap confidence memberikan pelayanan.